Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Fadli selaku penguji, mohon izin Ibu Dery Janggola selaku coach merangkap moderator, dan selamat bergabung Pak Hasman Jakaria selaku mentor dari peserta kita, Ibu Indra Pratiwi. Baik, mohon izin Bapak Ibu, untuk Bu Indra Pratiwi akan diberi waktu 10 menit untuk pemaparan, dan yang akan memandu jalannya ujian pada pagi hari ini langsung dari coach merangkap moderator, Bunda Dery Janggola. Waktu dan tempat kami persilahkan. terima kasih Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Hasman Jakaria, terima kasih atas kehadiran Bapak di Zoom ini. Dan yang saya hormati Pak Muhammad Fadli sebagai penguji. Kemudian Saudara Indra Pratiwi, Anda siap? Siap, Bu. Ayo, oke, siap. Saya persilakan Anda memaparkan apa yang menjadi rancangan aktualisasi. Saya pikir tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Latar belakang, kemudian isu yang diangkat. Nah, analisis itu tidak perlu dibaca semua. Cukup yang core yang tertinggi Anda baca. Karena di dalam core tertinggi itu nanti akan di breakdown dengan kegiatan dan uraian kegiatan. Itu yang penting sebenarnya ya. Berkali-kali saya bilang uraian kegiatan itu yang penting dengan core yang sudah tertinggi ya. Tidak usah dijelaskan dengan APKL ini begini, tidak usah. Saya pikir bahan kamu juga dibaca oleh penguji dan dipahami. Kalau untuk ada pertanyaan itu penguji ya. Kemudian selebihnya dipersilakan Pak Hasman Jakaria untuk memberikan penguatan, dan terakhir Pak Fadli. Saya persilakan Ibu Indra Pratiwi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli SH, MSc selaku penguji saya hari ini. Yang terhormat juga Bapak Hasman Jakaria, Eskepner selaku mentor saya dari rumah sakit, dan Ibu Dr. Anda Dery Janggola selaku coach saya. Saya langsung saja mulai pemaparan saya hari ini. Ya, sudah kelihatan. Perkenalkan, nama saya Indra Pratiwi, jabatan saya perawat ahli pertama di ruangan ICU RSUD Anantaloco Parigi. Judul rancangan yang saya angkat adalah optimalisasi pelaksanaan timbang terima pasien dengan metode bedside handover di ruangan ICU RSUD Anantaloco Parigi. Latar belakangnya adalah bedside handover adalah kegiatan pertukaran shift jaga sebelum dan selanjutnya yang dilakukan di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien dan keluarganya sehingga adanya feedback antara perawat, pasien, dan keluarga pasien. Kondisi saat ini di ruangan ICU adalah selama 1 minggu terjadi pertukaran shift antara petugas dinas pagi ke dinas sore ke dinas malam, dan dinas malam kembali ke dinas pagi adalah sebanyak 21 kali. Di mana setiap pergantian shift tersebut petugas hanya melakukan timbang terima di meja perawat tanpa menerapkan metode bedside handover. Sehingga saya menyusun rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi pelaksanaan timbang terima dengan metode bedside handover ini dengan harapan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap pasien. Untuk dampaknya sendiri, jika kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan menggunakan metode bedside handover, maka laporan mengenai kondisi pasien tidak akurat dan bisa menimbulkan kesalahan dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang nantinya akan berdampak buruk pada kondisi pasien itu sendiri. Tugas dan jabatan perawat ahli pertama sesuai dengan Permen-Pan RB ada 51 poin. Saya bacakan poin-poin pentingnya saja, garis-garis besarnya, yaitu melakukan asuhan keperawatan lanjutan pada individu, keluarga, masyarakat dengan tetap menerapkan komunikasi terapeutik, kemudian investigasi dan deteksi dini KLB, kemudian tindakan keperawatan gadar, bencana, dan kritikal, terapi aktivitas kelompok, stimulasi persepsi dan sensori, konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift, unit, dan fasilitas kesehatan lainnya, pemberian penugasan keperawatan, serta melakukan preceptorship dan mentorship.
Untuk itu yang saya temukan ada 4, yang kemudian dianalisa menggunakan APKL, ditemukan satu isu yang paling tinggi nilainya, yaitu kurang optimalnya pelaksanaan timbang terima pasien pada setiap pergantian jam dinas di ruangan ICU. Sehingga saya menuangkan gagasan kreatif saya, yaitu optimalisasi pelaksanaan timbang terima pasien dengan metode bedside handover di ruangan ICU RSUD Anum Talco. Tujuannya sendiri adalah mengoptimalkan pelaksanaan timbang terima dengan metode bedside handover, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian untuk manfaat bagi organisasi adalah mewujudkan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien, dan mendorong terwujudnya visi misi RSUD Anum Talco Parigi. Untuk penulis sendiri mampu mengimplementasikan nilai dasar ASN dalam tugasnya sehari-hari sebagai seorang perawat, dan untuk masyarakat diupayakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional pada masyarakat sehingga tercipta rasa percaya masyarakat kepada petugas kesehatan dan instansi rumah sakit. Untuk aktualisasi saya, kegiatan yang pertama adalah perencanaan kegiatan. Yang tahapan kegiatan pertamanya adalah menyiapkan bahan SOP, nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, integritas bertanggung jawab, adaptif adalah proaktif. Kemudian untuk outputnya adalah tersedianya bahan SOP yang akan dikonsultasi. Untuk tahapan kegiatan kedua adalah berkonsultasi dengan kepala ruangan dan mentor mengenai pembuatan SOP timbang terima pasien metode bedside handover. Untuk nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, transparan, dapat dipercaya, harmonis, selaras, loyal, dedikasi, kontribusi, pengabdian, adaptif, proaktif, kolaboratif, bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Outputnya membuat SOP sesuai dengan peraturan rumah sakit. Untuk kegiatan ketiga adalah membuat kesimpulan kegiatan yang akan dilakukan. Nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, transparan, integritas, loyal, dedikasi, kontribusi, komitmen, dan pengabdian. Outputnya adalah kesimpulan sebagai panduan untuk kegiatan selanjutnya. Ketiga kegiatan di atas berkontribusi terhadap pencapaian visi pemerintah memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dan misi nomor 3 memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Untuk penguatan nilai, kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua adalah membuat SOP timbang terima pasien metode bedside handover. Tahapan yang pertama yaitu menyusun SOP timbang terima pasien metode bedside handover. Nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, responsivitas, dan kualitas, akuntabel, tanggung jawab, dapat dipercaya, loyal, kontribusi, dedikasi, dan pengabdian, adaptif, inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif, kolaborasi, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. SOP tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan rumah sakit. Kegiatan kedua adalah mencetak SOP. Nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, konsisten, dapat dipercaya, transparan, kolaboratif, kesediaan bekerja sama. Outputnya adalah SOP tercetak dan dapat digunakan. Kegiatan ketiga menyerahkan SOP kepada pihak komite rumah sakit untuk selanjutnya ditandatangani oleh direktur rumah sakit. Nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan, harmonis, peduli, selaras, loyal, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Outputnya adalah SOP ditandatangani dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit. Untuk kontribusi terhadap visi misi pemerintah masih sama seperti kegiatan pertama. Untuk penguatan nilainya, kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga adalah mensosialisasikan SOP timbang terima dengan metode bedside handover pada petugas di ruangan ICU. Tahapan kegiatan pertama adalah membuat leaflet. Nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan, adaptif, inovasi, proaktif, antusias terhadap perubahan. Kemudian untuk outputnya leaflet bisa digunakan dalam sosialisasi. Untuk tahapan kegiatan kedua, menyiapkan daftar hadir. Nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, transparan, dapat dipercaya, harmonis, selaras, loyal, dedikasi, kontribusi, pengabdian, adaptif, proaktif, kolaboratif, bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Untuk outputnya adalah keperluan untuk sosialisasi sudah siap.
Yang ketiga adalah sosialisasi SOP timbang terima pasien metode bedside and over. Nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, responsivitas, kualitas, kepuasan, akuntabel, integritas, konsisten, dan dapat dipercaya, serta transparan, kompeten, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, ahli di bidangnya, harmonis, peduli, perbedaan, dan selaras, loyal, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Adaptif, inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Untuk outputnya, perawat menyimak dengan baik sosialisasi yang diberikan. Kontribusi terhadap pemerintah masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk penguatan nilai, dia berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat adalah mempraktekkan model timbang terima pasien metode bedside handover. Tahapan pertama adalah mengumpulkan perawat shift sekarang dan perawat shift selanjutnya. Nilai dasar ASN-nya adalah harmonis, peduli, perbedaan, dan selaras, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Outputnya adalah seluruh anggota shift pagi dan sore sudah hadir dan siap untuk melaksanakan timbang terima pasien. Kegiatan kedua adalah berdiri di dekat ranjang pasien. Nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, responsivitas, kualitas, dan kepuasan, harmonis, peduli, selaras, adaptif, inovasi, proaktif, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Outputnya adalah melihat langsung kondisi pasien saat melakukan timbang terima. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah petugas shift pagi menyampaikan laporan dinasnya mengenai status pasien serta tambahan-tambahan tugas yang belum sempat terselesaikan di jam shift pagi dan akan dilanjutkan oleh perawat shift sore. Nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, responsivitas, kualitas, kepuasan, akuntabel, integritas, dapat dipercaya, transparan, konsisten. Kompeten adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, ahli di bidangnya, harmonis yaitu peduli, selaras, loyal, komitmen, dedikasi, kontribusi, dan pengabdian. Adaptif adalah inovasi, proaktif, antusias terhadap perubahan. Kolaboratif adalah kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Untuk outputnya adalah terjadi proses penyerahan tanggung jawab dari shift pagi ke shift sore. Untuk tahapan kegiatan terakhir adalah memberikan kesempatan kepada petugas shift sore untuk bertanya jika ada yang belum jelas. Untuk nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan, responsivitas, kualitas, dan kepuasan, harmonis, peduli, perbedaan, selaras, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Outputnya adalah laporan dinas disampaikan dengan jelas. Kontribusi masih sama dengan kegiatan sebelumnya. Untuk penguatan nilai adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan terakhir adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan timbang terima pasien metode bedside and over di ruangan ICU RSUD Anuntaloko Parigi. Tahapan pertama yaitu berkoordinasi dengan komite mutu dan mentor untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan timbang terima pasien metode bedside and over di ruangan ICU. Nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan yaitu responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Untuk nilai dasar kedua yaitu integritas, dapat dipercaya, transparan, dan konsisten, harmonis, peduli, perbedaan, selaras, loyal, komitmen, dedikasi, kontribusi, pengabdian, adaptif, inovasi, proaktif, antusias terhadap perubahan, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Untuk outputnya, kegiatan timbang terima pasien metode bedside and over di ruangan ICU dievaluasi langsung oleh pihak rumah sakit. Kegiatan kedua adalah melakukan dokumentasi kegiatan. Nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, integritas, dapat dipercaya, transparan, dan konsisten. Harmonis adalah selaras, adaptif adalah proaktif, kolaboratif adalah kesediaan bekerja sama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Untuk kegiatan terakhir adalah mencatat hasil evaluasi. Nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel, integritas, dapat dipercaya, dan transparan. Untuk output kegiatan ketiga adalah bukti dilakukannya kegiatan timbang terima pasien sesuai dengan SOP dengan adanya dokumentasi. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang terakhir, outputnya adalah hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan acuan keberhasilan dari pelaksanaan timbang terima metode bedside and over di ruangan ICU. Kontribusi untuk pemerintah daerah masih sama dengan kegiatan 1-4. Untuk penguatan nilainya adalah kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih. Oke.
jadwalmu kau tidak sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Indra. Kemudian saya persilakan Pak Hasman Jakaria untuk memberikan dukungan. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi, yang terhormat Bapak Penguji Bapak Muhammad Fadil, SHMSI, yang kami hormati Ibu Kos, Ibu Dr. Anda dari Wijanggola MSI, dan yang kami hormati Ibu Kos Pak Alvin SSTP, dan yang kami hormati adik kami Indra Pratiwi SK Nurse. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat buat adik Indra Pratiwi karena sudah masuk di tahap ini. Sebelum menjadi ASN yang sejati, melalui tahap ini dulu. Ya. Untuk rancangan aktualisasi nilai dasar ASN yang diambil, yaitu optimalisasi pelaksanaan timbang terima pasien dengan metode bedside handover di ruangan ICU. Dalam hal ini kami sangat mensupport karena yang kami ketahui bahwa di ruang ICU itu kebetulan saya juga alumni dari ruang ICU sebelumnya. Untuk pelayanan atau timbang terima pasien dengan metode bedside ini sebelumnya memang sudah pernah digagas, tapi mungkin atau pelaksanaannya itu kurang maksimal, sehingga mungkin teman-teman apalagi dengan adanya pandemi kemarin, teman-teman mungkin lebih banyak timbang terima pasien itu melalui laporan saja, tapi tidak menuju bedside pasien. Nah, di sini kami sebagai mentor sangat mensupport hal ini karena sesuai dengan misi Rumah Sakit Amtaloko yang kedua, di mana memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan pelayanan pasien, keselamatan pasien. Nah, ini sangat diharapkan sehingga kualitas pelayanan yang di Rumah Sakit Amtaloko itu lebih baik lagi dari kemarin-kemarinnya atau dari sebelum-sebelumnya. Dan saya harapkan untuk rancangan aktualisasi ini bukan cuma sekedar di atas kertas, tetapi ini akan dilakukan terus-menerus sehingga teman-teman perawat di ICU itu lebih memperhatikan pelayanan pasien, karena yang kita ketahui bahwa pelayanan pasien di ruang ICU itu adalah pelayanan pasien yang istilahnya total care, di mana semua pasien itu membutuhkan pelayanan perhatian dari perawat. Nah, berbeda dengan pelayanan pasien yang di ruangan-ruangan lainnya. Nah, makanya saya berharap semoga adik Indra Pratiwi setelah melaksanakan ini, timbang terima pasien dengan metode bedside handover ini bisa dilakukan atau dilaksanakan di ruang ICU tersebut. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasman Jakaria atas dukungannya dan arahannya ya. Jadi ini menjadi catatan Pak Ibu Indra, bukan di atas tapi harus dapat dilakukan secara terus-menerus dan selalu dilakukan evaluasi perbaikan. Kalau tidak mencapai itu, diskusikan dengan baik dengan atasan supaya kinerja yang Anda ikuti, supaya materi dan action plan di lapangan Anda bisa lakukan, ya, utamanya untuk ASN berakhlak. Kemudian saya persilakan Pak Fadli untuk memberikan masukan dan tambahan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati di seminar rencana aktualisasi kita, Ibu Coach kita Ibunda dari Wijanggola, Pak Hasman Jakaria selaku mentor, dan Ibu Indra Pratiwi selaku peserta laksana, dan Pak Awal selaku evaluator kita pada pagi hari ini. Melihat dari hasil tulisan Ibu Indra Pratiwi, berdasarkan pengamatan, Ibu Indra dapat mengamati beberapa hal yang dalam pekerjaannya masih menjadi suatu masalah dalam
kesehatan, terutama di ICU. Saya pikir ini juga menjadi hal baik karena respon terhadap hasil pengamatannya itu langsung dibuat menjadi suatu perbaikan melewat tadi adanya SOP. Dan SOP ini menjadi sangat penting, walaupun biasanya rumah sakit menyebutnya SPO, ya Pak Asman ya. Iya. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hal di dalam rumah sakit itu ada SPM, standar pelayanan minimal indikator. Nah, nanti ini menyangkut pelayanan yang ingin ditingkatkan. Nanti bisa dilihat keterkaitan dengan SPM yang ada di pelayanan, safety health, nanti dilihat. Apakah dalam penerapan dari handover, bedside handover ini, dia mempengaruhi salah satu SPM rumah sakit. Peningkatkan pasien rumah sakit kan ada, persentasinya itu ada. Nanti kalau ada, ini bisa menjadi juga salah satu data dasar yang dimasukkan. Oke, Ibu Indra, bisa dipahami? Baik. Ya, nanti ya ke bagian perencanaan itu perencanaan ada di bagian evaluasinya. Selanjutnya kita sudah sekarang ini OPD, sebelumnya organisasi perangkat daerah, sekarang cuma perangkat daerah. Nanti kita sepakati saja. Oke, Ibu, berarti Ibu Indra. Di sini yang Ibu angkat ini, isunya ini sudah baik. Yang tadi Ibu, tinggal nanti penerapannya konsisten. Saya coba melihat tahapan SOP itu. Saya melihat di tahapan ada SOP ditandatangani, disahkan, tapi ada sudah di atasnya digunakan. Nanti itu saya pikir dia terbalik. Tadi adanya SOP itu sudah ditandatangani baru bisa digunakan. Nanti dicek kembali di tahapan. Ya, baik. Ya, Ibu Indra. Ya. Karena tadi ada itu disebutkan menggunakan SOP. Di bawahnya baru dilaporkan untuk ditandatangani, disahkan. Nah, sebaiknya dia disahkan dulu. Kalau beda nanti kalau waktu ketika sebelum disahkan, kalau disosialisasikan iya. Sebelum kan sosialisasikan memberi masukan untuk perbaikan. Karena membuat SOP ini juga tidak mudah. Tahapan-tahapannya sangat rinci. Satu hal, saya berhubung dengan Smart ASN, ini saran saja. Apakah bisa nanti dibuat suatu desain gambar? Tadi leaflet yang Ibu buat, itu untuk sosialisasi. Ada satu gambar desain yang mendesain tentang pentingnya handover, bedside handover dalam pelayanan. Nanti biasanya gambar ini dia bisa menyampaikan pesan, tidak usah banyak, ukurannya mungkin juga bisa disesuaikan seperti ini. Tetapi dia bisa ditaruh, jadi misalnya perawat bisa lihat ternyata ini bisa membuat pasien nyaman ketika ini. Tapi nanti silakan. Ya, Ini baik. cuma saran. Tapi nanti kalau memang diterima silakan nanti juga ya. Saya pikir juga bisa. Nah, biasa kan ada yang tempel. Kalau kan ada kayak penggunaan kayak COVID ya. 3M ini. Ya kalau handover ini memang ini terhadap kenyamanan pasien, nah itu bisa juga mungkin didesain satu saja, bisa dipasang. Oke? Baik, Pak. Oke, Bu Coach, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Coach kita. Ya, terima kasih Pak Fadli atas masukan dan sarannya. Saya pikir Pak Ibu Indra nanti dicatat ya apa jadi pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari Pak Fadli, antara lain mengenai OPD itu menjadi satuan kinerja, satuan perangkat daerah. Kemudian ini juga di SOP harus disahkan dulu baru disebarluaskan gitu ya, gitu. Jadi idealnya seperti itu. Anda bikin jangan disosialisasikan dulu baru disahkan, bagaimana? Kecuali Perda itu mungkin uji publik ya. Jadi konsep sebenarnya, konsep SOP itu perlu dibicarakan ketika Anda pertemuan tadi ya. Konsep, masih konsep. Nah, ketika sosialisasi itu sudah harus net gitu kan. Itulah minta masukan teman-teman itu sebenarnya menjelaskan tentang konsep SOP itu sebenarnya bagaimana penggunaan bedside itu ya. Kemudian tambahan tadi dari Pak Fadli
penguji ini sangat dalam rangka pemenuhan smart ASN, penggunaan IT, Anda membuat gambar-gambar yang bagaimana metode bedside itu. Ya. Jadi bukan hanya untuk sosialisasi, tapi di gambar-gambar juga yang bisa menjadi apa namanya, bukan poster tapi gambar ya sama ya gitu, untuk bisa dimengerti oleh teman-teman perawat dan semua pasien harus tahu, dia juga harus tahu, bukan hanya perawat tapi pasien juga harus tahu bahwa penyerahan serah terima itu harus timbang terima itu harus ada metodenya, SOP-nya gitu kan, begitu. Jadi saya pikir ini masukan yang baik dan nanti diperbaiki Ibu Indra. Baik, Bu. Mengenai masukan-masukan tadi, dan nanti ketika seminar hasil dipaparkan sama saya dan ketika juga ujian hasil Anda memaparkan ini perbaikannya. Ini perbaikannya supaya tidak lagi banyak pertanyaan. Oh iya, semua yang saran saya sudah. Hanya Anda membuktikan, malah lebih cepat itu ya, karena membuktikan tahapan ini buktinya, tahapan kedua ini buktinya, tahapan ketiga selesai gitu. Seperti itu. Nah, tentunya ini juga adalah perlu dukungan Pak Asman ya sebagai mentor untuk bagaimana tahapan-tahapan itu bisa dilakukan yang bersangkutan. Sementara beliau belum boleh kerja, Pak. Masih tugas habituasinya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan Saudara Indra Pratiwi saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Bunda Dery Janggola telah memandu ujian. Ucapkan pada Pak dan terima kasih atas kehadiran Pak Mentor Pak Asman Jakaria telah memberikan penguatan dan selamat beraktualisasi ya Bu. Baik, mohon izin Pak Mentor dan Ibu Indra, saya pindahkan kembali Bapak Ibu ke room main session.